berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara, ucap salam pembuka senang, pembuka bicara penuh mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Pekanbaru, Ibu Eva Nur Hasanah SPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan Tata Usaha. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita bisa berkumpul pada acara yang penuh inspirasi ini dalam kegiatan pengibasan salah satu 7 jurus BK hebat, yakni kolaborasi yang tentunya nanti akan dipaparkan oleh narasumber hebat kita, Ibu Restu Puji Astuti SPSI. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, agar lebih hikmat diminta kesediaannya kepada Bapak Razali untuk dapat memimpin doa. Kepada Bapak Razali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membacakan istighfar 3 kali kemudian Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'adhi ni'amahu wa yukarimul mazidah. Ya Rabbana alhamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada pagi menjelang siang yang berkah ini, kami menadahkan tangan memohon ridho-Mu agar acara ini berjalan dengan baik, lancar dan mendapat ilmu yang barokah. Dan semoga apa yang kami ikhtiarkan hari ini mendapat nilai pahala dari hamba-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Razali. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Eva Nur Hasanah SPD, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan yang secara agenda sangat padat sekali, terima kasih kepada Bapak Ibu yang mau hadir mengikuti kegiatan dari rekan kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan atas apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Restu, menjadi sesuatu hal yang bukan hal yang tidak diterapkan, tapi nanti bermanfaat bagi kita ketika kita nanti berhadapan langsung dengan Anda. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, dalam keseharian kita mengajar di kelas, kita pasti tidak akan luput dari berhadapan dengan Anda, karena itulah kerjaan kita. Nah, dalam hal ini kita sering merasa kewalahan. Ya kan, kadang kita sudah merasa maksimal nih, tapi ternyata kita kewalahan, kok tidak benar juga anaknya ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan menimba ilmu dari Bu Restu, bagaimana sih cara mengatasi hal-hal yang selama ini menjadi tantangan kita selama berhadapan dengan Ananda. Nah, kadang-kadang kita juga ingin nih, Ananda kita ingin berubah, bukan berubah ya, tetapi ingin mendorong Ananda pada hal yang lebih baik. Tapi
Tapi terkadang kita tidak tahu pasti jalannya seperti apa, jurusnya apa. Nah, dalam hal ini nanti mari kita ikuti dengan baik, mari kita ikuti dengan bijak apa yang akan disampaikan oleh Bu Restu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nantinya dapat menerapkan langsung dalam pembelajaran dan terdapat perubahan pada pembelajaran kita di kelas sehingga menjadi manfaat yang baik bagi anak-anak. Baik, dengan ucapan bismillah saya buka kegiatan pada pagi menjelang siang ini, yakni tentang membangun kolaborasi pada jurus BK yang ke-6 yang akan disampaikan oleh Ibu Restu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan pantun. Mohon dibantu cakup ya, Bapak Ibu. Belajar coding biar makin mahir. Codingan rapi, hati pun terhibur. BK hadir bukan untuk menegur, tapi membimbing agar masa depan makmur. Bapak Ibu guru hebat semuanya, hari ini kita akan bersama-sama mengingkap hal penting dari 7 SBK yang mana 7 jurus BK hebat adalah merupakan salah satu strategi ampuh yang akan membekali kita dalam menghadapi tantangan hidup baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan menguasai 7 jurus BK, kita siap menghadapi dunia nyata. Ketik kode di layar laptop, cakep. Garis program makin teratur. Mari kita sambut dengan tepuk yang mantap pemateri kita yang penuh inspirasi dan tutur. Kepada narasumber kita Ibu Restu Sudi Astuti, SPSI, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak Ibu telah dapat meluangkan waktunya dalam rangka mengimplementasikan kegiatan kami kemarin, yaitu fasilitator daerah tentang bimbingan konseling, yaitu dengan 7 jurus BK hebat. Selawat beriring salam dan tak lupa pula kita kirimkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala serta Ibu Waka Kurikulum Siswaan, Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya dengan sejawat. Alhamdulillah saya berterima kasih banyak bisa mengimplementasikan atau mengimbaskan apa yang saya dapat pada hari pelatihan yang kemarin. Baik, sebelum saya mulai, karena tadi ada pantunnya, jadi saya tambah sedikit pantunnya. Buah mangga manis rasanya, dipetik saat musim panen. Saya akan mulai presentasinya, semoga ilmunya bisa diaplikasikan. Amin. Baik, saya berdiri deh, Bu. Kemarin ya kita melaksanakan pelatihan. Kami ini guru BK itu menjadi salah satunya pendekar. Nah, jadi yang dihadapi adalah siluman katanya. Nah, dalam kata kutip mungkin problem ya. Kemudian setiap jurus itu harus menyelesaikan satu jurus satu penyelesaian. Jadi kalau satu jurus itu selesai, maka kami dapat kartu yang seperti ini loh kepada Ibu. Jadi ada kartu pendekar. Jadi jurus 1, jurus 2 sampai jurus 7. Jadi kalau sudah selesai, sudah bisa, nanti kami dikasih jurus ini ya, gitu. Jadi saya dapatkan 7 jurusnya. Nah, pada pertemuan yang kemarin Ibu Erawati, karena beliau sudah ikut pelatihan terlebih dahulu dari saya,
Beliau sudah menyampaikan tentang materi 7 jurus PK itu, ya. Ada 7 jurus itu sudah disampaikan gambaran besar yang untuk beliau. Namun pada hari ini, pertemuan kali ini, dari 7 jurus itu yang saya ambil adalah jurus ke-6, yaitu kolaborasi, membangun kolaborasi. Membangun kolaborasi, ya. Ini jurus ke-6. Kenapa? Karena saya berprinsip jurus 1 sampai jurus 5 itu lebih kompetennya kepada siswa. Nah, yang jurus 6 dan jurus 7 itu lebih ke rekan guru dan teman sejawat, ya. Baik, saya sedikit gambarkan. Ya, kemarin sudah digambarkan juga dengan Bu Era. Itu ada 7 jurus PK. Yang pertama, kenalan potensi. Nah, kenalan potensi ini sudah mungkin kita lakukan, ya. Mungkin bisa melalui akun pintar, ya, Bapak, ya. Kemudian bisa menurut gaya belajar itu sudah diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah kelola emosi. Itu sudah juga dibahas waktu topik dengan Bu Era. Kemudian tumbuhnya resiliensi, ya, motivasi. Itu saya rasa dengan siswa sudah. Kemudian jaga konsistensi juga sudah. Kemudian jalin koneksi. Kemudian bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Dari 7 ini saya ambil adalah membangun kolaborasi. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum, ya, kita lanjut ke materi yang tentang ke-6 jurus ini, saya ingin dulu ngasih es briefing. Siap Bu, biar lebih semangat. Oke. Berdiri boleh? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Oke. Nah, ini nanti kita bikin Bapak Ibu, nanti kita habis ini bikinnya kelompok, ya. Ada yang satu kelompoknya 4 atau 3 boleh, tidak apa-apa, ya. Saya tes dulu. Iya. Kalau saya bilang tepuk pagi, itu tepuknya 1 kali. Oke, tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk sore 3, tepuk malam tidak bertemu. Karena malam tidak bertemu, ya Bu. Oke, saya ulang, ya. Oke. Tepuk pagi, siang, sore, siang, pagi, malam. Masih belum konsentrasi. Oke, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, pagi, sore, pagi, malam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang silakan duduk berkelompok. Ada yang 3, 4 boleh cari kelompoknya. Ada yang boleh 4, boleh 3. Minimal jadikan 5 kelompok. Jadikan 5 kelompok dulu. Ya, boleh. Berhadapan berkelompok boleh. Ber-3, ber-4 boleh. Udah berapa kelompok? Boleh 3? Ya. Boleh ber-4, boleh ber-3. Yang penting ada kelompoknya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kebetulan kartu saya juga 5. Pas, ya. Nah, tugas Ibu Bapak adalah membuat sebuah menara dari kartu saya berikan, ya. Masing-masing kelompok yang membuat menara sesuai dengan ekspektasinya, terserah. Yang penting penilaiannya yang paling bagus tertinggi, ya. Nanti kalau sudah selesai dibuat, semuanya akan mendapat angin topan beliung. Nah, jadi siapa yang menaranya nanti tinggi jatuh, berarti itu kalah.
Siapa yang menara tinggi tetap ya ketika datang puting beliung tidak roboh, berarti itu yang menang. Paham Bapak Ibu? Saya akan kasih dulu ini satu kelompok satu kartu. Iya. Bapak Ibu, ini bukan bermain judi ya. Nah, ini adalah sekedar permainan membuat sebuah menara. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan isolatif, terserah, yang penting ada pertahanan, silakan. Ya, saya kasih waktu 10 menit agar dia bisa menjadi sebuah menara. Ini tidak menerima pinjam-pinjam. Tapi kan kena tiup, ayo coba Jul. Menara Ka'bah. Menara Ka'bah. Jadi kalau kena gempa nggak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, setelah ya kita melaksanakan game membuat menara tadi, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan atau apa yang dapat Bapak ambil hikmah dari pembuatan menara tadi? Silakan siapa yang mau. Itu rusak. Bu Ulfi silakan boleh. Ada. Hidup kan di depan. Mana ya? Yang sini ya. Dari games membuat menara dengan bahan kartu yang amat sangat besar tadi. Kartunya nggak kecil besar. Nggak ngeroboh ya. Ternyata yang dibutuhkan yang pertama adalah kerjasama, yang kedua konsentrasi, yang ketiga apa lagi ya? Ide. Terus juga harus tidak boleh kalau kami kan nih. Nih, ya. Kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Ini yang sering kita lakukan sebenarnya ya Bapak Ibu. Cuma saya menegaskan kembali. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Nah, kita sebagai guru, baik guru mapel, guru wali, ya, kemudian guru walas, ya, apalagi guru BK. Ketika ada persoalan, maka yang pertama kali identifikasi masalah. Kadang-kadang maaf Ibu Bapak, masalah itu yang mengetahui bukan langsung gurunya, tapi kadang-kadang adalah anak siswa kita sendiri. Nah, kadang-kadang informasi itu kita dapat dua dari sumber, bisa dari kelas 7, bisa dari kelas 8, bisa dari kelas 9, bahkan dari orang luar. Nah, ini kita perlu cari identifikasi masalahnya apa. Setelah selesai itu, kita ambil yang kedua adalah diskusi. Kalau guru mapel yang mengetahui, maka diskusikan dulu dengan walas. Kalau guru BK yang mengetahui duluan, boleh langsung dengan walasnya. Ya, itu tidak jadi masalah. Kami di sini bertiga, siapapun guru BK-nya, walaupun itu bukan tingkatannya, tak jadi masalah Pak. Ya, karena kadang-kadang kita ini hadir kadang-kadang tak berbarengan. Ya, contoh misalnya, kelas 8, kelas 9 buin dengan budaya pagi. Ternyata anak kelas 98 ada olahraga di sore. Nah, kebetulan saya ada di sana. Silakan, tidak apa-apa. Begitu juga dengan kelas 7. Kelas 7 olahraga dan agamanya pagi. Silakan nanti dengan Ibu In. Nanti kami dengan Bu Era, Bu In bisa menyampaikan. Nah, itu namanya diskusi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah strategi. Nah, strategi ini ya, kalau mungkin dengan guru BK itu punya strategi tersendiri, ya. Mungkin agak berbeda dengan guru mapel. Kadang-kadang guru mapel kan, lanjutlah ke BK tuh, selesai nanti dengan BK tuh, nah gitu.
Nah masalah Bapak Ibu, jadi apapun strategi kita kerjasama, kita saling mensupport. Apa misalnya masalah anak kita, karena dalam pelatihan kemarin ternyata ya yang saya utarakan, kira-kira Bapak Pasnas, saya bilang rahasia yang harus kita pegang itu apa? Jadi saya tanyakan langsung di Pasnasnya. Karena ini apa? Karena kalau ada hal-hal yang tidak bisa diinikan, jadi problem juga antar sesama guru, antar sesama walas, antar sesama rekan kerja. Jadi kata beliau ada tiga problem terjadi kalau pada anak kita itu, misalnya pertama pelecehan seksual, yang kedua narkoba, yang ketiga maling, ya atau hukum negara. Nah, tiga itu sebenarnya kita lepas Bu. Tetapi karena itu dia masih anak kita di dalam, kita yang masih mendidiknya, boleh kita bekerja sama, berkomunikasi dan berdiskusi bagaimana menyelesaikan yang terbaik. Yang bukan berarti nanti tersebar kemana-mana. Saya yakin Bu, siapapun gurunya, kalau boleh menginformasikan, saya rasa tidak masalah antar sesama guru. Kenapa? Karena nanti pas penanganannya kita sama-sama tahu. Contoh misalnya, anak kita misalnya autis, yang si Aisyah. Kalau dari awal kita tidak mengetahuinya, pasti Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang kesal mengajarnya dia, ya kan? Dia nggak open, dia nggak ini, dia teriak-teriak, dia ngambil kawan, ya. Tapi ketika kita sampaikan itu, alhamdulillah nanti kita sama-sama bisa mengerjakannya. Kemudian kalau misalnya masalah apa yang tidak boleh, ada beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah pribadi. Mungkin anak kita langsung ke BK, pribadi dia dengan rumahnya, pribadi dia dengan ini boleh. Tetapi kalau yang tiga itu Bu, seksual, narkoba, kemudian tindak pidana, itu kita wajib kolaborasi dengan sesama guru, mendiskusikan solusi apa yang harus kita berikan. Jangan jadi takut lagi, ya. Harus kita selesaikan bersama-sama. Contoh kayak anak kita kemarin kan, nah kita diskusi rapat, ya. Nah itu namanya strategi. Kemudian yang keempat adalah implementasi, monitoring, dilihat dari perkembangannya. Setelah diberikan strategi, setelah diberikan solusi, kemudian kita berikan dia hukuman yang mendidik, ternyata belum juga lagi, maka akan ada yang tidak lanjut, ya. Kemudian keenam yaitu dokumentasi dan komunikasi semua hasil keputusan dicatat. Nah inilah yang belum terrealisasi, mungkin mudah-mudahan ke depannya. Begini Bapak dan Ibu, seandainya kami guru BK, kan setiap siswa itu ibu-ibu walas ada 30-34 siswa. Masing-masing walas di situ pasti punya catatan tersendiri anak-anaknya yang punya masalah. Nah itu boleh ibu bapak memberikan laporan itu kepada kami. Kenapa? Karena nanti kami sedang menindaklanjutinya. Selama ini kan kalau sudah selesai dengan ibu bapak, udahlah kami BK pun tak tahu. Ya, tetapi ternyata seharusnya masalah-masalah itu harus dilaporkan kepada guru BK. Walaupun misalnya catatan kecil dan segala macam, nanti kita drop Pak di BK. Karena nanti kalau ada persoalan atau ada yang mau diselesaikan dengan anak yang bersangkutan, nah ini nanti dapat kita selesaikan dengan baik. Kalau selama ini kan Bapak Ibu udah selesai di guru mapel udahlah, selesai di balik kelas udahlah, kan tidak sampai di BK. Jadi catatan yang ada sama kami itu hanya yang bertindak yang panas saja. Tetapi padahal sebenarnya mulai dari yang kecil kami boleh minta laporannya. Bisa Bapak Ibu untuk kedepannya? Iya, komunikasikan. Ya, tak masalah Bapak Ibu. Jadi nanti Ibu sambil menyelesaikan, kami juga mau mantau sebagai guru BK. Nah itu. Kemudian
Ya, di sini mungkin yang jadi inspirasi kita adalah manfaatnya dari kolaborasi. Yang pertama adalah prestasi siswa dapat meningkat. Yang kedua, pengembangan profesional guru meningkat. Yang ketiga, konsistensi pengajaran meningkat. Yang keempat, kinerja dan dukungan guru meningkat. Jadi kita guru-guru yang profesional itu kalau tidak berkolaborasi tidak ada yang jadi sendiri ya Bu, pasti bersama-sama ya. Nah itu baik. Nah dari yang apa saya paparkan tadi, saya ingin tanyakan sesuatu kepada Bapak Ibu. Kira-kira apa tantangan kita dalam berkolaborasi? Bisa nanti Bapak Ibu dituliskan saja, mungkin nanti ditempel ke papan kita ya. Satu saja alasannya kenapa, apa tantangan dalam berkolaborasi selama ini. Nah, jadi kita nanti bisa cari masukannya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik. Pak, bel aku. Ada pena itu dunia bel. Satu aja tuh. Serahkan ke Mas Ali. Tantangan apa yang Bapak Ibu rasakan dalam kolaborasi selama ini? Siap, boleh tempel Bu. Satu saja tantangan menurut Bapak Ibu yang pernah atau yang selalu ya diperlukan dalam kolaborasi. Tantangan yang harus satu saja. Apa kira-kira tantangan ya yang menyebabkan tidak bisa berkolaborasi atau bisa berkolaborasi? Silakan. Jangan lama-lama sih, waras. Oke, baik. Ini hasil kita hari ini ya. Saya mau satu dulu nih tantangan. Yang pertama ini katanya visi belum satu. Nah, siapa punya nih? Ibu boleh nih. Nah, Bapak, silakan. Kenapa? Baik, terima kasih Ibu Restu. Alasan kenapa saya memilih visi. Ya, segala sesuatunya itu berakar dari visi. Kalau sudah kita sama-sama visinya, sama-sama satu tujuan, insya Allah semuanya akan bisa berjalan. Nah, yang lain itu ikut. Nah, jadi visinya itu dulu harus sama-sama ingin segalanya jadi baik begitu. Nah, contohnya, misalnya kita menginginkan anak-anak kita sekarang ini kan kendala kita masalahnya anak kita di akhlak ya, diadakan di alam. Nah, kalau kita sama-sama konsisten, tadi ada di sana itu yang tayangan kurus itu konsisten semuanya. Kalau kita ingin konsisten menerapkan memperbaiki adab dan akhlak anak kita itu, ya kita visinya itu memang harus satu muaranya ke situ, tanpa ada embel-embel faktor X, B, C, D yang mempengaruhi, begitu. Nah, kalau ada hal yang seperti yang Bro sampaikan tadi, nah yang perlu dimusyawarahkan, yang exception itu tadi ya memang alurnya kan ada, memang harus dimusyawarahkan gitu. Jadi intinya apapun kalau itu udah visi kita kuat, sama kayak tadi saya sekalian menyampaikan permainan kita tadi Bu Restu, visi itu bagian dari landasan. Nah kami tadi itu landasannya nggak kokoh. Jadi kalau udah visinya nggak kuat, landasannya nggak kokoh, ya ambruk menaranya. Jadi cita-cita kita mau mendapatkan anak yang beradab berakhlak itu ya nonsen gitu. Jadi itu Bu Restu yang kenapa visi itu penting ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu melihatnya.
karena katanya visinya belum sama. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita samakan visinya. Jadi memang karena kita berbeda pendapat. Ya, mungkin yang ini pendapatnya A, yang ini pendapatnya B. Nah, maka belum sama visi. Jadi besok untuk kedepannya, insya Allah kita sama-sama menyamakan visinya dulu. Baik, lanjut. Keterbatasan waktu dalam menyelesaikan program kolaborasi. Keterbatasan waktu dan itu bisa jadi kan dalam antara satu sama lain guru, misalnya guru IPA dan guru PS untuk merencanakan sesuatu itu karena ada kesulitannya waktu. Jadi sehingga program itu tidak dapat dijalankan. Kemudian ketika dijalankan suatu program, bisa jadi nanti dalam suatu pengajaran ada misalnya guru IPA selesai melakukan program, sedangkan guru IPS mungkin tidak melakukan program dikarenakan waktunya itu kurang pas atau ada terkendala hal lainnya. Jadi itulah salah satu yang mungkin ada hambatan antara guru. Baik, terima kasih buat Bu Novi ya. Saya kasih tambahan karena meluangkan waktu ini agak sulit ya Bu. Karena kenapa? Karena kita masing-masing guru punya jam terbang masing-masing. Kemudian untuk bertemu antara kita sama-sama mungkin paling-paling ketika rapat. Jadi makanya Bu Febri, Bu PLT, kurikulum, ketika ada masalah yang berat, ketika ada masalah yang sulit untuk ditemukan jawabannya, maka salah satunya diambillah di waktu rapat. Nah, ini yang mungkin kekurangan waktu kita ya. Baik, kemudian satu lagi, sulitnya murid mengungkapkan masalah kepada guru. Apakah itu tantangannya Bu? Siapa yang tadi? Punya siapa? Punya siapa? Kak Susi? Punya siapa? Hah? Pak Raja dia keluar kebetulan. Oh, Pak Raja. Oke, kita cancel. Kita ambil saling memperhatikan ego masing-masing. Susah satu persepsi. Siapa sama ya berarti ya? Sama berarti. Oke, baik. Berarti udah mewakili ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan besok ya untuk kedepannya kami sebagai guru BK ini berharap ya di jam berapapun apapun kalau ibu-ibu membutuhkan ya sharing atau mencari solusi atau misalnya memindah alih tangan kasus, silakan, tidak apa-apa, langsung saja dengan guru yang mana saja silakan. Tapi tetap nanti tidak dulu kalau misalnya di jam itu, misalnya Bu ini kan pagi nih, kejadiannya di sore, saya ada, silakan dengan saya. Kalau misalnya kejadian itu di pagi, saya kan di sore, nah mungkin tidak bisa, boleh sama Bu Iin dengan Bu Era, nanti bisa disampaikan kepada saya. Itu satu. Yang kedua, saya inginnya tidak ada lagi di antara kita dusta. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, kita punya problem masalah anak, tetapi kita tidak mau menceritakannya, ya. Karena saya katakan tadi ada 3 yang harus kita selesaikan, karena anak kita di sini kan luar biasa, ya, macam-macam sikap dan karakternya. Nah, itu harus kita bentuk dan harus kita tahu lebih awal. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, maka kan berujung dia di kelas 7 sudah tahu, kemudian kita belum menyelesaikan, di kelas 2 diulang lagi, di kelas 3 nanti diulang lagi. Ada kan yang seperti itu? Ya, problem yang berulang-ulang terjadi. Artinya kita belum tuntas, belum menyelesaikan semua itu. Ya, jadi saya berharap mudah-mudahan nanti kita dapat menyelesaikannya. Baik. Kira-kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Dengan waktu yang singkat ini mungkin sedikit singkat dan padat. Saya ingin tahu dulu siapa bisa memberikan kesimpulan dari
materi kita yang dari awal sampai akhir ini. Silakan Bapak Ibu, Razali bisa. Baik, mungkin kesimpulannya dari kami yang kami tangkap dari awal sampai akhir, kolaborasi itu merupakan wujud dari kebersamaan kita. Wajib ada kolaborasi, apalagi kita sebagai pendidik. Contoh P5, contoh program kurikuler, contoh yang lainnya. Kalau tidak ada kolaborasi antara kita, pasti barang itu tidak akan selesai. Ada aja problem, bisa aja kendalanya di A, di B, di C, saling menyalahkan, saling beri-beri. Keterbukaan waktu, keterbukaan diri, masalah yang seperti dikatakan Bu Restu tadi menjadi wujud dari penyelesaian problem tadi. Sering-sering kita berdiskusi, maka akan menjadikan program itu lebih mantap, matang, cocok untuk diterapkan kepada siswa. Itu saja, terima kasih. Kolaborasi guru membantu memastikan penggunaan strategi pengajaran yang konsisten di kelas maupun di luar kelas, ya. Itu satu tip, ya. Jadi mudah-mudahan besok ke depannya kita bisa lagi satu visi. Jadi ketika kita punya problem satu anak itu memang bersalah, yang kita akui kesalahannya, meskipun kita ini wanasnya, meskipun saya adalah walinya. Nah, kita cari solusi yang terbaik. Nah, kalau misal solusi itu hukumannya yang terbaiknya apa, maka kita bicarakan bersama-sama. Ya, tidak lupa nanti kolaborasi dengan kurikulum, kemudian WK, kepala sekolah, guru BK dan lain sebagainya. Nah, intinya Bapak Ibu, jangan ada dusta di antara kita. Kami sebagai guru BK itu diharapkan apapun persoalan yang ada di wali kelas, mohon informasikan kepada kami guru BK sebagai catatan kami. Bukan berarti anak si A, walasnya si A itu luar biasa, ada begitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti kami yang guru BK ini bisa mendampingi secara perlahan, karena satu guru itu kan 150 siswa. Nah, sementara kita jumlahnya 750, kami bagi rata aja 200. Tidak masalah dengan siapa saja. Kelas 7 berarti dengan saya, kelas 8 dengan Bu In, kelas 9 dengan Bu Era. Nah, nanti dari persoalan yang sudah kami tampilkan itu, nanti kami kirim WA ya Bu Era, yang seperti kita ini. Misalnya anak kita sudah paling merokok ini, nanti kami bikin draftnya, cara mencari informasinya, cara penyelesaiannya, cara pemanggilannya. Nanti kita bikinkan seperti itu, karena kami diberikan ada. Kemudian di bagian kita misalnya yang saat sekarang ini mungkin berpacaran, nah kita buat lagi nanti listnya, karena dari laporan dari Walas, ya. Kalau Walas tidak ada yang laporan ke kita tidak bisa bikin strategi itu. Apa yang tidak lanjuti itu tidak bisa bikin strategi, ya. Tapi kalau Walas sudah kasih tahu, nih Bu Restu, anak saya ada nih, Bu Era, anak saya ada di sekian-sekian, jadi nanti bisa saya laporkan dan kolaborasi dengan guru BK trik apa yang nanti Bapak Ibu ambil dari kejadian dari kasus anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kegiatan pada kali ini ya bermanfaat buat kita semua. Ya, saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu buat acara ini. Pantun sedikit Bapak dan Ibu. Bunga mawar, bunga melati. Jika dipetik menyejukkan hati. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang baik hati. Di lain kesempatan kita berbagi materi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Restu atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Demikian rangkaian kegiatan pembahasan jurus BK Hebat yang telah kita ikuti bersama. Semoga pembahasan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesadaran kita akan peran strategis guru dalam mendampingi tumbuh kembang peserta didik, baik secara akademik, sosial maupun emosional. Semoga apa yang kita peroleh hari ini
dapat kita implementasikan secara konsisten di satuan pendidikan masing-masing, sehingga layanan bimbingan dan konseling benar-benar menjadi ruang aman, ruang tumbuh, dan ruang harapan bagi para peserta didik. Alhamdulillah, rangkaian pembahasan kita pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Kita sudah bersama-sama mendengarkan materi yang luar biasa tentang 7 jurus BK hebat yang tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Restu sebagai pemateri yang telah berbagi ilmu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dengan penuh semangat demi sukses mendidik anak bangsa. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi bekal dalam meningkatkan kompetensi diri serta membawa keberkahan dalam tugas dan pengabdian kita di dunia pendidikan. Akhir kata, saya sebagai pembawa acara memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Satu pantun boleh? Satu puisi boleh enggak? Belajar coding jangan berhenti. BK hadir memberi motivasi. Mari wujudkan mimpi dan prestasi agar masa depan penuh inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.